Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, seluruh sivitas akademika dan pemerhati ekonomi Islam, kami dari tim Pemuda Beriman dari Universitas Negeri Semarang, dengan saya, Muhammad Yogi Alvito Valentino selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan latar belakang dan argumentasi umum pada mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Ditemani kedua rekan saya, Muhammad Andi Kurniawan selaku pembicara kedua yang akan mempertegas argumentasi dan menyampaikan data, serta Amrul Fawaz selaku pembicara ketiga yang akan mengulas kembali argumentasi, memberikan sebuah solusi, dan memberikan konklusi dalam perdebatan kali ini. Berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, yakni kawasan industri halal dibutuhkan pada era saat ini. Kami selaku tim kontra menegaskan bahwa kami menolak mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat bahwasannya Indonesia sebagai masyarakat majemuk atau pluralistic society, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menyatukan Indonesia. Pluralisme dan multikulturalisme ini memberikan implikasi yang nyata bahwa setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama dalam komunitasnya. Realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwasannya keragaman yang lahir dari suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama yang akan terus dipaksakan dalam pemahaman yang tidak sejalan terhadap golongan minoritas dan mayoritas, baik dalam strata ekonomi dan sosial yang berbeda pandangan atau point of view sebagai masalah yang mengandung potensi secara konflik. Sedangkan kawasan industri halal dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya penerapan dan juga percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Pengembangan kawasan industri halal pada saat ini belum memiliki urgensi yang nyata dengan instrumen dan juga mekanisme yang strategis dalam implementasinya. Selain itu, saat ini merupakan masa pandemi COVID-19 dan era digitalisasi. Hal tersebut semakin menguatkan argumentasi kami yang menyatakan bahwasannya kami menolak mosi perdebatan pada kesempatan kali ini, di mana digitalisasi pada berbagai sektor dibutuhkan dalam pengembangan industri halal sebagai upaya peningkatan ekonomi syariah serta pengurangan pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Optimalisasi ekonomi syariah semestinya menjadi peluang besar bagi negara beragama seperti Indonesia. Terlebih hingga kini, Global Research Future masih mencatatkan Republik Indonesia menjadi negara dengan memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Namun tentu, kita dapat berpikir dan berlogika bahwa negara dengan dominasi penduduk Islam terbanyak ini tidak berbarengan dengan kinerja ekonomi syariah yang belum bergerak menuju angka pertumbuhan yang signifikan. Tercatat dalam pasar keuangan syariah di Indonesia terus mengalami stagnasi di level 8% sejak Masterpass tersebut diperkenalkan pada tahun 2020. Sehingga dengan adanya data ini dapat ditarik benang merahnya bahwa upaya menjadi pusat ekonomi Islam dunia terbilang masih jalan di tempat. Dalam ranah manufaktur, kinerja ekonomi syariah tak mengalami proses yang berarti. Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Namun hingga kini, pemerintah belum mempunyai target spesifik dan kebermanfaatan dalam pengembangan KIH itu sendiri, baik bagi masyarakat Islam maupun masyarakat non-Islam yang ada di seluruh Indonesia. Sebagai catatan bersama, regulasi tersebut seharusnya menjadi panduan dalam pengelolaan kawasan industri halal untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang hingga kini belum menuai titik temu nyata dalam realitas lapangannya yang seharusnya menciptakan aglomerasi industri halal yang terpusat dan berlokasi di negara Indonesia yang multikultural. Pembangunan izin KIH seharusnya diperoleh dengan memenuhi kriteria persyaratan yang ketat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim verifikasi dengan menimbang dalam perspektif baik dalam aspek sosial ekonomi masyarakat, agama, dan sosial budaya. Master Plan kawasan industri halal jika diterapkan di Indonesia secara terintegrasi dalam satu kawasan daerah yang multikultural memberikan dampak pengaruh besar dalam menimbulkan perpecahan kecemburuan sosial umat beragama antara agama Islam sebagai agama mayoritas dan agama non-Islam sebagai agama minoritas. Selain itu, dalam pengembangan KIH di Indonesia belum memiliki urgensi nyata dan instrumen mekanisme yang jelas dan strategis. Pasalnya tanpa adanya label halal pun, kawasan industri di tanah air sudah mempraktikkan kaidah halal.
Terlebih jika memang orientasinya adalah ekspor, karena mitra dagang Indonesia sudah tahu bahwa Indonesia dalam kegiatan produksinya sangat strik dalam unsur halal. Dan hal ini pun tanpa alasan. Bahwasanya perlu kita ketahui bersama, mitra dagang atau investasi di Indonesia bukan didominasi dari negara Islam, melainkan negara-negara yang tidak terlalu konsen terhadap isu halal, seperti halnya Cina, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan lain sebagainya. Pemerintah seharusnya dapat menilai lebih baik melakukan market intelligence sebagai riset pasar global yang tidak sama sekali membutuhkan kawasan industri berlabel halal. Sedangkan kawasan industri yang konvensional sekalipun masih banyak PR yang perlu untuk dibenahi bersama dan sesegera mungkin. Jangan sampai KIH ini menjadi ladang baru perampasan bagi para pelaku usaha yang menimbulkan high class ekonomi yang ilegal dalam sistem pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kami dari tim Kontra semakin mantap bahwa kami menolak mosi perdebatan kesempatan kali ini. Perbedaan dan keragaman merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Perbedaan muncul dari berbagai aspek, baik karena perbedaan suku, ras, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Sehingga tak jarang perselisihan pendapat pun terjadi antara suku satu dengan yang lain atau antara agama satu dengan yang lainnya. Religious diversity merupakan salah satu aspek yang sangat sensitif mengingat setiap agama mempunyai eksklusivitas, dogma yang diajarkan masing-masing agama. Sehingga apabila ada salah satu penganut agama yang menyinggung agama lain, maka efek yang terjadi adalah anggapan penistaan agama yang telah diatur dalam KUHP 156A dan UU nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Masing-masing pelaku dalam mewujudkan KIH maupun aktor stakeholders berperan dengan berbagai mekanisme yang fundamental. Tidak hanya terjadi dengan struktur dan proses internal dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, melainkan lebih dari itu, yakni terkait dengan persepsi keterdampakan dan kebermanfaatan KIH atau kawasan industri halal dalam sistem sosial masyarakat yang plural. Dengan dibebaskannya 200 hektar lahan yang tentu menuai pro dan kontra dalam pembangunan KIH ini sendiri, dan juga dibangunnya infrastruktur yang tentu menghabiskan dana ratusan miliar rupiah dari pemerintah dalam upaya membangun kawasan industri halal ini, yang seharusnya dana tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembantuan percepatan pertumbuhan ekonomi akibat resesi karena pandemi COVID-19. Adanya fenomena pembangunan KIH ini belum menuai titik nyata kebermanfaatan KIH kepada masyarakat Indonesia. Sehingga proses integrasi nasional dalam pembangunan kawasan industri halal ini pun apabila tidak dibarengi maksud kami dengan instrumen atau langkah-langkah yang jelas dan strategis, membuat tatanan dalam kehidupan bernegara dapat menimbulkan hal yang negatif luar biasa, menimbulkan kekacauan, ketidakteraturan, dan tercapainya integrasi nasional. Mekanisme dan instrumen yang strategis ini memiliki peranan penting dalam mengatur dan memanage dalam upaya mencegah diskriminasi antar sosial masyarakat dalam koridor kecemburuan sosial beragama. Dengan sistem mengatur dan memberikan batas-batasan yang jelas, mekanisme dalam globalisasi memiliki peranan penting dalam memberikan keterbukaan pasar yang disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan aspirasi setiap negara. Adanya hal ini, mekanisme juga berdampak pada hukum ekonomi nasional yang tampil sebagai pengintegrasi. Adanya hal ini, mekanisme juga berdampak pada hukum ekonomi nasional yang tampil sebagai mekanisme pengintegrasi guna mengharmoniskan berbagai kepentingan internal bangsa, kepentingan nasional, kepentingan internasional, dan antar sektor kehidupan nasional. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini beberapa negara di dunia termasuk Indonesia sedang dilanda masalah kesehatan yang mengancam jiwa, yakni adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut menyebabkan berbagai keterbatasan dan mobilitas aktivitas manusia. Selain itu, berbagai aktivitas masyarakat pada masa pandemi lebih banyak dilakukan melalui ruang-ruang virtual dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut tentu dipicu dengan adanya era digitalisasi yang berkembang pesat. Berbagai aktivitas seperti pendidikan, pekerjaan,
Bahkan perbelanjaan pun dilakukan melalui berbagai platform nih. Namun berbagai platform marketplace yang ada seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya tidak menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam perkembangannya. Dengan adanya berbagai permasalahan terkait urgensi pembuatan KIH ini, ya, kami dari tim kontra menyatakan menolak mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Meskipun kami tim kontra, kami tidak hanya sebatas berargumentasi, mengkritisi, dan menolak mosi, namun kami juga menawarkan sebuah solusi, yakni melalui digitalisasi industri halal dengan melibatkan berbagai marketplace yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang melibatkan berbagai aktor stakeholder. Selain itu, kami juga menegaskan pembangunan KIH ini dengan memberikan batasan instrumen dan mekanisme yang jelas dalam pembangunan kawasan industri halal dengan memperhatikan berbagai aspek baik dari perspektif agama, sosial masyarakat, dan kultur budaya.